Ratusan pedagang pasar Tanah Abang antri untuk mendapatkan kupon vaksinasi susulan. Calon penerima vaksinasi itu merupakan pedagang pasar Tanah Abang yang belum mendapat jatah vaksin. Ratusan pedagang memenuhi ruang vaksinasi massal di lantai 12 gedung Blok A Pasar Tanah Abang Rabu pagi. Kedatangan para pedagang ini untuk mengambil nomor kupon vaksinasi susulan. Calon penerima vaksinasi ini merupakan pedagang pasar Tanah Abang yang belum mendapat jatah vaksin. Mereka yang ingin mendaftar sebagai peserta penerima vaksin diwajibkan membawa KTP dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain saat pengambilan kupon. Ngambil kupon buat vaksin. Vaksin besok? Ya, vaksin. Iya. Vaksinnya kapan? Vaksin sih belum dikonfirmasi, ntar ada pemberitanya lagi. Pemprov DKI Jakarta berencana akan kembali mengadakan vaksinasi susulan, namun belum dipastikan kapan waktu pelaksanaannya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lebih dari 600 tenaga pendidik mengikuti vaksinasi COVID-19 di SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Dengan adanya vaksinasi bagi para pengajar, diharapkan kegiatan belajar tatap muka dapat dilakukan bulan Juli mendatang. Program vaksinasi ini diikuti oleh sekitar 630 tenaga pendidik, baik guru, dosen, maupun tenaga honorer. Ditargetkan lebih dari 5 juta tenaga pendidik akan mendapatkan vaksin, sehingga diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung pada bulan Juli mendatang. Sementara vaksinasi bagi tenaga pendidik akan selesai pada akhir bulan Juni. Esensi daripada kebijakan ini dan kenapa tenaga pendidik itu menjadi salah satu yang prioritas adalah sudah cukup lama anak-anak kita tidak sekolah tatap muka, dan kami ingin memastikan bahwa kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, tahun ajaran berikutnya di bulan Juli bisa insya Allah sudah melakukan proses tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan yang masih dijaga, tapi kita sudah bisa mulai melatih kebiasaan baru melakukan tatap muka dengan protokol kesehatan. Program vaksinasi tahap kedua bagi tenaga pendidik ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Rama Ramadona, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah SD dan SMP di Banyuwangi, Jawa Timur telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, pembelajaran tatap muka digelar dengan terapkan protokol kesehatan. Aktivitas pembelajaran tatap muka di Banyuwangi, Jawa Timur mulai digelar dengan melaksanakan protokol kesehatan. Di SDN 2 Tukang Kayu, Kelurahan Tukang Kayu, pihak sekolah memberlakukan aturan jaga jarak hingga kenakan masker dan cuci tangan bagi penghuni sekolah. Siswa dan orang tua siswa juga diperiksa suhu tubuh saat masuk sekolah. Pihak sekolah juga menerapkan sistem drive-thru bagi orang tua yang mengantarkan putra dan putrinya masuk sekolah. Sementara untuk pembelajaran tatap muka dilakukan dengan jumlah terbatas, yakni 30% dari jumlah siswa dalam satu kelas. Berdasarkan surat simulasi tatap muka Dinas Pendidikan nomor 385, SDN 2 Tukang Kayu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah, walaupun hanya kelas 4, 5, 6, dengan 30% siswa setiap kelas, anak-anak semua bisa mengikuti dengan lancar. Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 948 SD dan 166 SMP telah melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah mendapat rekomendasi Satgas COVID-19 Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 7.533 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan penambahan yang tercatat di data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.306.141, sementara 1.112.725 diantaranya telah sembuh. Dan total yang meninggal dunia mencapai 35.254.
Seorang penjamret dikepung warga setelah terjatuh dari motornya di kawasan wisata Pantai Padang, Kota Padang. Beruntung petugas TNI di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetaplah bersama iNews karena beberapa saat lagi akan hadir iNewsroom bersama Latif Siregar. Saya Stefani Patricia. Dan saya Fazilah Kairunisa. Terima kasih dan sampai jumpa. Penjamret ini berusaha mengelak saat warga mengepungnya di pinggir jalan Samudra Pantai Padang, Sumatera Barat. Namun tersangka tak dapat berkelit setelah korbannya yang merupakan seorang emak-emak memastikan bahwa tersangka berupaya menarik gelang emas miliknya dari atas sepeda motor. Tersangka kemudian diamankan anggota TNI di lokasi agar tidak jadi sasaran amuk warga. Menurut keterangan korban, tersangka yang berjumlah 2 orang dan mengendarai motor ini menjamret gelang emas milik korban yang sedang berkendara bersama anaknya. Setelah terlibat kejar-kejaran dengan korban, salah satu tersangka terjatuh di kawasan Pantai Padang, sementara rekannya kabur.